Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, juga tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya sekarang akan melanjutkan session kemarin ya, tapi ini kita ganti judul lagi namun masih berkesinambungan gitu. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapapun yang mau belajar berbenah jiwa dan juga mau mengambil ilmu manfaat tentang spiritualitas ya, atau tentang batinia. Nah, saya ucapkan terima kasih atas komentar-komentar positifnya, baik melalui WA ataupun secara langsung, dan komentar apapun saya terima dengan baik gitu kan. Jadi terima kasih banyak gitu untuk bahan motivasi gitu. Jadi semua komentar apapun saya tanggapi dengan positif, karena mungkin semuanya juga niatnya baik dan ingin belajar dan ingin saling kita itu berbenah jiwa ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tiga golongan orang yang bertawadu ya. Jadi tingkatan tawadu dinilai secara syariat, secara torikoh, dan secara hakikat ya. Yang pertama, golongan yang orang yang bertawadu itu dinilai dari tingkatan syariat, yaitu orang yang rendah hati atau orang yang merendah gitu. Cuman biasanya orang yang tawadu secara syariat ini masih ada bohong-bohongnya gitu. Jadi misalkan iya gitu, saya hanya punya gubuk reog gitu, padahal rumahnya itu bagus gitu. Terus iya, saya cuman punya gerobak yang didorong-dorong, misalkan nggak taunya mobilnya mewah gitu ya. Itu biasanya rendah hati atau handap asor gitu, atau bicaranya itu selalu merendah gitu. Itu namanya tawadu secara syariat. Namun tawadu secara syariat ini dibagi juga ke dalam kedua golongan. Ada yang memang benar-benar murni tawadu, rendah hati. Ada juga yang merendah untuk meningkatkan kualitas, artinya masih disertai dengan kesombongan. Nah gitu ya. Jadi tawadu secara syariat ini masih beraneka ragam, tergantung keadaan hatinya juga kalau dinilai secara spiritualitas. Namun secara syariat ya seperti itu, artinya selalu merendah gitu ya. Merendah itu tergantung hati masing-masing, entah merendah beneran tawadu yang sesungguhnya gitu kan, merasa tidak memiliki apa-apa, atau merasa belum seberapa gitu, atau merasa ya tidak ingin terlalu ria atau pamer gitu kan. Namun ada juga yang tawadu secara dohir, namun dia merendah tapi ingin meninggikan kualitas, atau masih ada dalam kesombongan. Jadi hanya ingin dipandang tawadu, tapi sesungguhnya hanya karena membutuhkan validasi atau penilaian dari orang lain, karena dia rendah hati atau handap asor atau tawadu gitu ya. Jadi itulah tingkatan tawadu secara syariat ya. Jadi ada dua juga gitu, tergantung hati masing-masing. Namun tawadu di sini kalaupun merendah kadang banyak bohongnya gitu, tapi bohong untuk merendah gitu ya. Jadi masih masih ibaratnya satu sisi merendah, satu sisi juga itu dusta gitu kan. Jadi ya itu sih terserah masing-masing ya, saya hanya menjelaskan ilmunya saja di sini gitu. Dan kita meningkat lebih dalam lagi, tawadu dinilai secara
torikoh gitu ya. Torikoh itu kan kita perjalanan ruhani atau seorang salikin yang menapaki jalan ruhani, atau yang kita sebut itu dalam penilaian dalam hal ahwal atau dalam hal keadaan batinnya gitu kan, para salikin yang menjalani atau menapaki jalan ruhani, atau orang awam sekalipun yang bertawadu namun dipandang atau dinilai secara torikoh gitu, secara batiniah gitu, tapi batiniahnya masih tahap torikoh gitu ya. Nah, di sini orang tawadu ini secara batiniah atau secara torikoh itu, atau hati tengah lah ya maksudnya, jadi masih dalam kawasan hati tengah, belum hati yang terdalam gitu. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu. Jadi, memandang orang lain lebih baik daripada diri kita. Jadi, kita merasa diri kita itu bukan siapa-siapa, atau merasa diri kita itu bukan apa-apa, dan memandang orang lain selalu lebih baik dari diri kita. Memandang anak kecil itu tentu masih suci, sedangkan saya masih banyak berbuat dosa. Tentu anak kecil itu lebih baik daripada diri saya gitu ya. Terus yang melihat orang yang sepantar, kami sama-sama sepantar, namun orang itu sudah banyak melakukan kebaikan dan lebih banyak mencari ilmunya dan juga banyak ibadahnya, sedangkan saya belum banyak ilmunya dan juga banyak dosanya. Tentu orang yang sepantar dengan saya itu lebih baik daripada diri saya gitu ya. Lalu memandang orang yang lebih tua dari kita, ya Allah gitu kan, bapak-bapak itu atau ibu-ibu itu gitu kan sudah lebih dulu lahir daripada saya. Tentu orang itu sudah banyak ilmunya dan sudah banyak ibadahnya gitu kan, dan sudah banyak pula kebaikan-kebaikannya, sedangkan saya lebih muda dari orang itu, tapi saya sudah banyak melakukan dosa dan belum banyak ilmunya, juga belum banyak ibadahnya. Tentu ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu lebih baik daripada diri saya gitu ya. Nah, itu tawadu secara batiniah ya, atau dalam dinilai dari ilmu torikoh lah ya gitu, jadi belum ke hakikat. Nah, yang ketiga ini adalah yang tertinggi golongan orang-orang tawadu secara hakikat. Jadi secara hakikat, orang yang tawadu adalah orang yang sudah husul kepada Allah, yaitu yang sudah mencapai makom musyahadah atau syuhud ya. Nah, itulah orang tawadu atau hakikat tawadu yang sesungguhnya adalah orang yang sudah wusul atau sudah syuhud atau sudah bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah memasuki makom penyaksian, atau yang sudah sampai kepada Allah, atau yang sudah berhasil rojiun kepada Allah walaupun masih di dunia ya, apalagi di akhirat kelak gitu, sudah bisa kembali ke hadiratnya, itu udah otomatis karena di dunia saja sudah bisa kembali, apalagi di akhirat kelak. Nah, itulah yang tawadu yang sesungguhnya. Itu adalah hakikat tawadu yang sesungguhnya ya, dinilai secara hakikat itu. Jadi itulah hakikatnya tawadu ya. Saya ulang-ulang pelajaran ini agar lebih mudah difahami, karena walaupun judulnya sama tentang tawadu, tapi tetap penjelasannya itu diperdalam dan diperluas lagi. Jadi kita tahu, oh tawadu itu ternyata luas juga ya, secara ini secara itu gitu kan. Dan yang dulu itu tawadu penting karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, sehingga tawadu itu dibutuhkan setiap hari gitu kan, oleh batin kita gitu kan. Dan yang kemarin juga tawadu itu harus istiqomah gitu, dan yang sekarang adalah tentang tingkatan tawadu baik secara syariat, thoriqoh ataupun hakikat ya. Jadi bertahap namun lebih luas gitu. Jangan hanya menganggap judul kok itu aja, tapi kan dilihat, disimak, didengarkan baik-baik. Tapi konten YouTube ini tentu pembahasannya akan mendalam gitu ya. Jadi kita bisa lebih luas lagi gitu bertafakur itu ya.
Oke, cukup sekian. Wallahu alam bisawab ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.